Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Dahsyat ya. Keadaan kita saya percaya semuanya baik. Keadaan kita semua diberkati oleh Tuhan. Keadaan kita sehat yang terpentingnya Bapak Ibu. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya seperti ini Bapak Ibu, pesannya adalah gini. Jalan terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Wah. Jalan terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Ya. Ini sangat menarik untuk kita sama-sama tangkap dan pelajari Bapak Ibu. Ya, beberapa hari kemarin kita sudah terus diperlengkapi berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya, boleh meresponinya dan boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan berdasarkan pesan Tuhan dalam minggu ini, ternyata gini, yang saya renungkan gini Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita. Ya. Ini sangat penting, ini sangat mendasar bagi setiap kita. Pertanyaannya gini, kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan? Kira-kira apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita berkaitan pesannya dalam minggu ini? Ya. Saya mau sampaikan bahwa gini Bapak Ibu, jangan sampai kita terburu-buru mengucapkan ini yang terbaik. Jangan kita mudah menyimpulkan bahwa jalan yang kita ambil itu jalan yang terbaik. Ternyata dalam pemandangan Tuhan itu belum tentu. Ya. Selama Tuhan tidak terlibat, selama Tuhan tidak disertakan dari semua keputusan yang kita ambil, jalan itu pasti bukanlah yang terbaik. Jadi jangan sampai kita terburu-buru. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan ini jalan yang terbaik menurut pandangan kita. Tuhan katakan belum tentu terbaik menurut Tuhan loh. Ya. Karena kita menganggap apa yang kita jalani, ya kita putuskan itu baik. Karena mungkin kita melihatnya perjalanannya begitu mulus gitu ya. Perjalanannya begitu mudah, tidak ada tantangan, tidak ada pengorbanan. Kita mengatakan bahwa semua mulus, oh itu dari Tuhan, ini pasti yang terbaik. Tidak semua yang mudah kita jalan itu dari Tuhan loh Bapak Ibu. Tidak semua yang cepat menurut pandangan kita itu dari Tuhan. Ya, kita kalau perhatikan hari-hari berita hari-hari Bapak Ibu. Pak Aping udah singgung, ada banyak orang sekarang cepat kaya. Nggak salah kalau orang cepat kaya Bapak Ibu. Waduh. Wah itu tanding-tandingan Bapak Ibu. Wah. Anak ulang tahun dikasih pesawat Bapak Ibu, itu keren itu. Menurut saya itu keren itu. Itu bukan pesawat mainan Bapak Ibu. Pesawat sungguhan. Kadang-kadang itu yang dipertontonkan. Ya. Ya, kadang-kadang itu yang bisa kita lihat. Tapi saya mau sampaikan bahwa gini Bapak Ibu, jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Ya. Kadang-kadang kita orang-orang percaya terlalu percaya diri. Bahwa jalan yang kita ambil itu jalan yang terbaik menurut pandangan kita sendiri. Ternyata Tuhan sampaikan bahwa jalan terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Saya rasa kita sudah cukup diperlengkapi beberapa hari kemarin Bapak Ibu. Saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu, saya akan langsung saja kepada bagian inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Saya coba bacakan untuk secara lengkap buat kita. Ini karena ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap Bapak Ibu. Apa yang Tuhan sampaikan gini. Tuhan mau kita belajar memahami cara Tuhan bertindak atas umatnya. Cara kita memandang bahwa sesuatu adalah yang terbaik bagi kita belum tentu terbaik dalam pandangan Tuhan.
Dan apa yang terbaik menurut pandangan Tuhan seringkali dianggap tidak baik menurut pandangan orang percaya. Meskipun itu sudah pasti yang terbaik. Kadang ini Bapak Ibu ya, sering bertabrakan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalaupun saat ini mungkin ada yang sedang berjalan di atas jalan yang berbatu tanda kutip atau jalan yang tidak rata dan panjang, Tuhan sedang memberitahukan kepada kita melalui pesannya ini bahwa Ia hadir menyertai kita. Katakan menyertai kita Bapak Ibu. Wow. Tuhan kita dahsyat. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan mau kita memperhatikan setiap pelajaran-pelajaran atau pelatihan-pelatihan yang sedang Ia ajarkan. Ternyata ada poin penting yang Tuhan mau tekankan di sini. Ada pelajaran-pelajaran, ada pelatihan yang harus kita perhatikan yang Tuhan mau ajarkan. Ya. Sama halnya ketika Tuhan membelokkan jalan yang seharusnya bisa dicapai bangsa Israel dalam waktu singkat, namun dibuat menjadi jauh untuk kebaikan kita, kebaikan bangsa Israel. Ini begitu lengkap Tuhan sampaikan. Ada pelajaran-pelajaran ternyata yang Tuhan mau sampaikan. Ada pelatihan-pelatihan yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap kita. Nah, kita mau lihat apa yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Keluaran pasal 13 ayat 17. Puji Tuhan. Keluaran 13 ayat 17, judul perikop Alkitabnya adalah Allah menuntun umatnya. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya, walau jalan ini yang paling dekat. Alkitab ngomong kata kenapa? Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Dari ayat ini Bapak Ibu, apa yang kita tangkap Bapak Ibu? Karena Alkitab mengatakan Tuhan dengan sengaja membelokkan bangsa ini. Ya, kita sudah bahas berhari-hari kemarin Bapak Ibu. Ya, Tuhan dengan sengaja ada jalan yang paling mudah, paling pendek. Kenapa Tuhan nggak bawa mereka ke sana? Kan gitu kan pertanyaannya. Kenapa Bapak Ibu? Bukankah Tuhan mampu menghalau setiap musuh-musuh umatnya? Buat Tuhan mudah saja Bapak Ibu. Kalau Tuhan mampu menenggelamkan setiap pasukan yang mengejar bangsa Israel pada saat itu, apalagi orang-orang Filistin. Kan itu logikanya kan. Kenapa Tuhan harus bawa ke jalan yang lain? Kenapa Tuhan tidak lakukan saja seperti yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir ketika lagi mengejar bangsa Israel pada saat itu? Saya percaya Tuhan gak kekurangan cara tuh. Tapi kalau kita melihat berdasarkan ayat ini, ternyata gini, ada pelajaran penting yang Tuhan mau ajarkan kepada umat Israel pada saat itu. Ya. Mengapa sampai Tuhan tidak bawa melalui jalan wilayah Filistin pada saat itu? Jangan buru-buru kita menyampulkan bahwa, oh ngapain sih Tuhan bikin repot? Ada maksud, ada tujuan Tuhan tersendiri. Pak Isa sudah jabarkan itu. Buat Tuhan mudah. Melewati wilayah Filistin buat Tuhan mudah. Tapi cara melewati wilayah Filistin itu bukan cara yang terbaik menurut Tuhan. Ya, saya coba renungkan Bapak Ibu, kadang-kadang itu nggak logis, nggak logika gitu ya. Kok Tuhan mampu mengubur pasukan Mesir pada saat itu dengan air laut Bapak Ibu? Kenapa orang Filistin harus dihindari kan gitu? Ternyata ada maksud Tuhan di dalam semua rangkaian perjalanan bangsa Israel pada saat itu. Ya.
Jadi kita harus memahami tentang cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan mendidik. Cara Tuhan melatih umat-umatnya. Kadang Tuhan izinkan sesuatu yang kita tidak sukai Bapak Ibu. Tapi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun mungkin. Tuhan izinkan kita melewati berbatu-batu mungkin. Ya, Tuhan izinkan melewati berbagai situasi yang sulit di dalam kehidupan setiap kita. Percaya lagi nih Bapak Ibu, begini. Ketika Tuhan yang menyertai hidup kita akan sampai kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Ada kekuatan kok yang Tuhan kasih. Ya. Pak Ishak sampaikan 2 hal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, pagi hari ini kita akan belajar 1 hal Bapak Ibu. Ya. Apa yang harus kita tangkap, apa yang harus kita pelajari bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu. Berdasarkan pesan Tuhan dalam minggu ini. Bahwa ini yang sama-sama kita pelajari. Bahwa Tuhan punya cara dalam hal membawa kita kepada tujuan dan rencananya. Saya ulangi Bapak Ibu. Bahwa Tuhan punya cara dalam hal membawa kita kepada tujuan dan rencananya. Sekalipun sukar bagi kita. Ya. Untuk apa? Untuk kita jalani atau lewati. Ya. Saya percaya setiap kita setuju bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang paling terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Rencana Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Namun gini Bapak Ibu. Namun terkadang jalan yang Tuhan tunjukkan bertentangan dengan daging kita. Tuhan, contohnya gini Bapak Ibu. Tuhan arahkan kita sebelah kiri, kita maunya sebelah kanan Bapak Ibu. Tuhan katakan mundur, kita pinginnya maju. Gak ketemu-ketemu. Pernah gak kita ngalamin? Pernah gak kita meminta tuntunan Tuhan? Saya memerlukan tuntunanmu. Tuhan bilang ke kiri, kita mau ngototnya ke kanan Bapak Ibu. Tuhan bilang maju. Enggak Tuhan, saya maunya diam. Kadang gak sesuai dengan harapan kita. Kadang ketika Tuhan sedang membawa kita kepada tujuannya, kadang-kadang ini, kadang gak sesuai dengan harapan kita. Ya. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Ketika Tuhan bawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, kira-kira gini, apa harapan mereka Bapak Ibu? Setelah lepas dari tangan Firaun pada saat itu, kira-kira harapan mereka apa? Jalannya mudah dong, betul ya? Harapannya jangan ada kesulitan. Ya, karena bertahun-tahun mereka jadi budak Bapak Ibu. Masa iya mereka sudah sudah capek, mungkin sudah lelah. Dipekerjakan paksa seperti itu, tiba-tiba Tuhan bawa mereka terus menghadapi sesuatu yang sulit lagi. Mungkin harapan mereka gini Bapak Ibu, kalau bisa sih ya, jangan ada tantangan lagi gitu. Jangan ada hambatan lagi, itu kan keinginan manusia kan seperti itu. Kalau bisa jangan ada kesulitan dong Tuhan. Kalau bisa jangan ada beban dong Tuhan. Kalau bisa mungkin dalam doa kita jalannya mesti rata dan mulus. Kadang kita gak bisa terima dari apa yang Tuhan arahkan kepada setiap kita. Kita pernah belajar tentang kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Kira-kira Yusuf itu dapat mimpi dari siapa Bapak Ibu? Bukan dari saya Bapak Ibu ya, dari Tuhan ya. Betul ya? Setuju Bapak Ibu? Mimpi dari Tuhan betul ya? Mimpinya dahsyat ke Bapak Ibu? Oh dahsyat banget, mimpinya tuh dahsyat. Suatu saat nanti Yusuf itu akan menjadi seorang pemimpin hebat yang memang Tuhan sudah persiapkan. Tapi kalau kita lihat proses perjalanannya Bapak Ibu, itu gak masuk akal.
Buat kita mungkin yang mempelajari firman Tuhan, aduh nggak logika, ini nggak masuk, kok Tuhan kok kayak gitu sih. Mungkin buat kita nggak terbaik. Tapi apa yang Yusuf lewati itu yang terbaik bagi Tuhan. Kadang-kadang gini, Tuhan bawa kita seperti itu kepada tujuan. Tujuannya sudah jelas. Tapi Tuhan bawa kita ke jalan yang berbatu-batu. Di jalan yang bergelombang, berkelok-kelok. Buat kita Tuhan, kok gak enak, kok gak nyaman, kok gak menyenangkan perjalanannya. Tapi Tuhan bilang itu yang terbaik. Itu yang terbaik buat Tuhan. Buat setiap kita anak-anaknya. Sama harapannya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, harapannya sama. Harapannya semua mudah deh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ini berulang-ulang sudah dijelaskan, dijabarkan ya Bapak Ibu ya. Hamba-hamba Tuhan yang kemarin membawakan firman Tuhan. Keluaran 13 ayat 17 18. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Katakan berputar Bapak Ibu. Berputar melalui jalan di padang gurun. Nah dengar kata padang gurun, apa gambaran kita Bapak Ibu? Kesulitan ya, betul ya? Kalau orang udah dengar rumah makan, langsung, oh itu pasti ya enak, itu istimewa itu. Tapi kalau orang menggambarkan padang gurun, wah itu. Kalau bisa deh udah gak usah jalan. Kalau Tuhan bilang, setelah mereka keluar, Tuhan bawa rekreasi, itu mantap tuh dengarnya tuh. Tapi berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia, Alkitab katakan berperang Bapak Ibu. Waduh. Udah capek-capeknya jadi budak. Keluar mesti perang lagi. Dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi itu fakta yang dapat kita lihat. Apa faktanya? Melewati padang gurun. Jalan yang paling mungkin tidak menyenangkan. Tapi itu jalan terbaik bagi Tuhan. Kadang daging kita secara manusia Bapak Ibu memberontak loh. Jangankan jalan di padang gurun. Doa kita tidak dijawab saja. Kita mulai debat sama Tuhan. Tapi ini yang sama-sama kita tangkap. Bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik. Bagi kita anak-anaknya. Katakan amin Bapak Ibu. Itu jalan yang terbaik. Dimanapun Tuhan bawa kita, itu jalan yang terbaik menurut Tuhan. Tinggal gini respon kitanya. Mau gak kita Bapak Ibu? Mau gak kita merendahkan hati kita? Oh iya Tuhan aku mau ikut saja. Tuhan bawa kemana saja silakan. Memang gak mudah Bapak Ibu. Gak mudah kita tangkap ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Tentang padang gurun, tentang kesulitan di dalam kehidupan setiap kita. Ternyata Tuhan sedang mau apa Bapak Ibu? Mau mendidik kita. Ya. Tuhan sedang mau melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat, ya. Pribadi yang tough. Ya. Pribadi yang apa namanya ya? Yang kuat betul. Saya percaya Bapak Ibu, lewat pesan Tuhan ini kita boleh menangkap Bapak Ibu dalam minggu ini ya. Kita menangkap sesuatu. Apa yang Tuhan ajarkan, sampaikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Selanjutnya gini Bapak Ibu. Ada 3 hal yang akan tergenapi. Ada 3 hal ini yang akan tergenapi apabila kita berjalan dalam rencana Tuhan. Sekalipun itu sulit bagi kita. Ya. 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama,
Ada penyertaan, kuasa dan mujizat yang akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Ada penyertaan, katakan ada penyertaan Tuhan. Ada kuasa dan mujizat. Ya. Ada tiang awan, ada tiang api yang selalu hadir menyertai bangsa Israel pada saat itu. Dan saya sangat percaya Tuhan yang sama akan menyertai kita Bapak Ibu. Ada tanda-tanda mujizat, ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Penyediaan Tuhan itu tidak akan pernah kurang Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Apa sih yang Tuhan tidak sediakan bagi umatnya? Tuhan sediakan semuanya. Yang terbaik. Ya. Ternyata dalam proses perjalanan mereka di padang gurun Bapak Ibu. Ternyata Tuhan mampukan loh. Tuhan mampukan untuk melewati berbagai tantangan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selalu ada kekuatan Tuhan. Selalu ada penyertaan, selalu ada mujizat, selalu ada kuasa yang menyertai kita. Mereka tidak kekurangan penyertaan. Saya mau sampaikan, kita tidak kekurangan penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bagaimanapun Tuhan bawa kita, dimanapun Tuhan bawa kita. Entah itu lewat jalan berbatu-batu, Tuhan selalu ada kok di situ. Itu terbukti, bangsa Israel mengalami itu. Dan apa yang terjadi pada masa itu akan terjadi pada masa sekarang. Akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang senantiasa menyertai hidup kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, apalagi yang tergenapi? Yang tergenapi gini Bapak Ibu, ada pendisiplinan ternyata, ada pendewasaan iman. Ya, Pak Ishak juga udah jabarkan ini Bapak Ibu ya. Ada pendisiplinan, ada pendewasaan iman. Itu yang terjadi, itu yang tergenapi. Ya. Jadi perjalanan di padang gurun itu bukan tanpa tujuan, ternyata ada tujuannya. Ada maksud Tuhan di balik perjalanan itu. Wah. Ternyata gini, Tuhan sedang mau mendidik, mendisiplin atau mendewasakan iman umat Tuhan pada saat itu. Ya. Mari kita lihat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 7. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Ayat 6 dan 7. Karena Tuhan apa? Menghajar orang yang dikasihinya. Dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai apa? Ya bukan sebagai pembantu kan Bapak Ibu ya. Sebagai anak loh. Tuhan menghajar. Dalam terjemah, dalam pengertian lain Tuhan membimbing, Tuhan menuntun, Tuhan mendidik, Tuhan mendisiplin. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa? Seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bukan dipukul terus-terusan Bapak Ibu, tapi lebih kepada pendidikan, pendisiplinan. Pukulan itu peringatan sebenarnya. Ya. Kalau anak salah Bapak Ibu, diapain tuh? Alkitab katakan dipukul, betul ya? Tapi bukan luapan amarah, kasih peringatan saja. Tapi kita anak-anaknya Tuhan ini, maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan siap gak dihajar sama Tuhan? Siap gak digembleng sama Tuhan? Siap gak didewasakan sama Tuhan? Jangan sampai kita gak siap Bapak Ibu. Ternyata pendisiplinan itu penting. Pendewasaan iman itu sesuatu yang penting yang Tuhan mau ajarkan kepada umat Israel pada masa itu. Pak Petrus sampaikan tentang mereka sebenarnya untuk beribadah tujuannya. Tuhan tuh rindu supaya umat-umatnya itu bersekutu dengan pribadi Tuhan. Menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, padang gurun yang Tuhan izinkan
ternyata gini, membawa kita sebagai umat-umatnya untuk mengalami pendewasaan iman. Yang ketiga, bagian terakhir. Bagian C. Ini Pak Petrus sudah juga sampaikan, Pak Ishak juga sampaikan. Yang ketiga adalah gini, ada kemenangan. Ini yang tergenapi, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Kemenangannya kemenangan seperti apa? Mari kita lihat Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Ya, 20-7, oke. Dikatakan seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan apa? Memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang. Ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Kemenangan gilang gemilang Bapak Ibu. Itu yang tergenapi. Ada kemenangan demi kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan pada masa itu. Seberapa kita yang rindu Bapak itu mengalami kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Wow, saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami bukan hanya kemenangan. Tapi kemenangan gilang gemilang. Tidak ada tandingannya Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan izinkan itu terjadi sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang terjadi. Roma pasal 8 ayat 28 sebagai penutupnya Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Allah turut bekerja kok. Allah hadir kok di padang gurun pada saat itu. Dan Allah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dimanapun kita berada. Tuhan selalu hadir. Untuk memberikan kita kemenangan. Dalam kehidupan setiap kita. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap. Bahwa Tuhan punya cara dalam hal. Membawa kita kepada tujuan dan rencananya. Sekalipun sukar bagi kita. Untuk kita jalani atau lewati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.